Bro Todi. Semoga kita semua sehat sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik dan bersemangat. Saudara-saudari sekalian, kombur kita atau obrolan kita pada saat ini ialah masih seputar kitab suci dengan pertanyaan, bagaimana cara yang benar dalam membaca kitab suci? Ini memang seringkali ditanya oleh jemaat. Kami kan pastor tidak pernah belajar kitab suci, tidak pernah belajar teologi, tetapi kami harus berkhotbah atau membuat renungan di gereja maupun di lingkungan. Memang betul, tidak semua orang pernah bisa belajar kitab suci atau tidak ada kesempatan untuk belajar kitab suci. Tapi yang pertama-tama ialah ada kemauan dan ada cinta yang besar terhadap kitab suci. Nanti Roh Kudus akan menuntun bagaimana untuk memahami dan sampai menafsirkan apa isi dari kitab suci tersebut. Maka cara yang benar untuk membaca kitab suci adalah membacanya dengan sikap iman. Iman artinya percaya, iman artinya memasrahkan atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, kepada penyertaan Allah. Dengan kata lain, membaca dengan bantuan Roh Kudus. Tentu ini tidak sekali jadi, tetapi diharapkan ialah bahwa cinta yang besar akan kitab suci itu harus ada lebih dahulu. Lalu nanti kemudian Roh Kudus akan menuntun kita. Semua kita bekerja keras dalam hal ini. Kalau tidak ada cinta, tentu tidak ada minat atau tidak tertarik juga untuk membaca kitab suci ini. Di bawah bimbingan Roh Kudus, pesan Allah sampai kepada kita. Kitab suci adalah sabda Allah dan di dalamnya Allah berkomunikasi, berbicara dengan kita. Maka membaca kitab suci sesungguhnya ialah bertanya apa yang dikehendaki Allah dari diri kita, apa yang diinginkan oleh Allah dari kita. Itu yang saya pikir pertama-tama harus kita terapkan dalam hati. Ketika kita membaca satu atau dua ayat atau satu perikop, yang kita tangkap pertama-tama adalah sabda ini mau berbicara, mau mengatakan apa kepada saya. Seperti kita tahu, kitab suci adalah surat panjang yang ditulis oleh Allah melalui para penulis suci di bawah inspirasi Roh Kudus. Karena alasan ini kita harus menerima kitab suci dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam. Maka pentinglah untuk dengan sungguh-sungguh membaca surat Tuhan ini. Tidak hanya mengambil detail tertentu saja, artinya kita hanya membaca ketika kita tertarik. Padahal membaca kitab suci ini bukan soal tertarik atau tidak, tetapi membaca kitab suci seperti tadi ialah mau bertanya apa yang Tuhan inginkan dari saya. Kemudian menafsirkan keseluruhan pesan dengan tetap fokus pada inti dan misterinya, yakni Yesus Kristus. Kerap kali kita menafsirkan kitab suci misalnya untuk membela atau untuk mendukung pendapat pribadi kita, lalu kita menangkisnya dengan ayat-ayat tertentu. Padahal ayat-ayat itu satu sama lain saling berhubungan erat. Satu sama lain ada latar belakang yang ditunjukkan di dalamnya. Kemudian membaca kitab suci tentu dengan iman gereja. Dengan iman gereja yang dimaksud ialah bahwa yang membaca kitab suci ini bukan hanya kita saja,
tapi seluruh umat beriman, seluruh gereja sama-sama membaca. Maka iman yang kita hayati adalah iman gereja, bukan iman pribadi kita saja, tetapi iman komunal, iman persekutuan. Saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui bahwa Alkitab kita terdiri dari 2 perjanjian yang disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai pencipta dan pemelihara dunia, serta sebagai pemimpin dan pembimbing manusia ciptaannya. Kitab-kitab Perjanjian Lama adalah sabda Allah dan kitab suci. Tanpa Perjanjian Lama, kita tidak dapat memahami siapa itu Yesus. Dalam Perjanjian Baru, wahyu Allah terpenuhi, yakni dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang merupakan inti dari kitab suci dan menjadi harta paling berharga bagi gereja, karena di dalamnya Putra Allah, yakni Yesus, menunjukkan dirinya dan menjumpai kita. Dalam Kisah Para Rasul, kita belajar mengenai permulaan gereja dan karya Roh Kudus. Dalam surat-surat yang ditulis oleh para rasul, semua segi kehidupan manusia ditempatkan dalam terang Kristus. Dalam kitab Wahyu, kita melihat akhir zaman. Jadi, Yesus adalah satu-satunya yang ingin disampaikan oleh Allah. Keseluruhan Perjanjian Lama mempersiapkan penjelmaan Putra Allah. Semua janji Allah mendapatkan pemenuhannya dalam diri Yesus. Maka menjadi seorang Kristen berarti mempersatukan diri secara lebih dalam lagi dengan hidup Kristus. Untuk melakukan hal itu, orang harus membaca dan menghayati kitab suci. Jadi kitab suci bukan sesuatu dari masa lalu. Tuhan tidak berbicara pada masa lalu, tetapi berbicara pada masa kini. Allah berbicara kepada kita hari ini. Dia menerangi kita. Dia menunjukkan kepada kita cara menjalani hidup. Dia memberi kita persekutuan. Dan dengan demikian, Dia mempersiapkan kita dan membuka kita untuk perdamaian. Dengan demikian, kitab suci adalah bacaan harian kita, supaya tiap hari Allah bersama dengan kita dan menuntun kita dalam perjalanan atau penjarahan hidup kita. Shalom, semoga kita diberkati oleh Tuhan. Semoga juga mereka yang masih terpapar COVID-19, di mana akhir-akhir ini makin banyak yang terpapar, walaupun harus isolasi mandiri, tapi semoga dengan isolasi mandiri mereka cepat mendapatkan pemulihan. Tuhan memberkati. Salam Kobur Toti.